Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Irwan Ripai, Prodi Administrasi Negara, Reguler 1, Kelas B, Semester 5, NPM 18.16963 2010 Mata kuliah Administrasi Kepemimpinan, Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Stistio Marabungo, dengan dosen pengampu Bapak Asrai Maros, Essos MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi singkat, yaitu pertama itu kepemimpinan dan organisasi, definisi organisasi, kepemimpinan dalam organisasi, jenis-jenis organisasi, yang terakhir yaitu teori sifat kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan adalah perilaku seseorang, individu yang memimpin aktivitas atau orang yang memandu suatu kelompok ke arah suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya itulah penjelasan dari kepemimpinan itu sendiri. Yang selanjutnya itu kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan saja. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang lebih efektif. Yang selanjutnya itu definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Baiklah, di sini ada 2 pertanyaan yang diajukan, yaitu sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi. Satu dan dua orang anak menjawab, yaitu sejak Anda dilahirkan. Seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri, karena ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Bahkan saat dilahirkan, kita sudah terlibat dalam organisasi. Misalnya yaitu kita terlibat dalam organisasi persalinan. Nah, selanjutnya itu saat kita menimba ilmu saat ini juga, kita juga terlibat dalam organisasi. Misalnya kita terlibat organisasi dalam pendidikan. Bahkan saat kita meninggal atau saat kita dimakamkan, kita juga terlibat dalam organisasi, yaitu organisasi pemakaman. Dan selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja sama ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan Davis tahun 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seseorang memimpin, mempengaruhi, dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin, yaitu diantaranya 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah atau agar mendapat respek kepada bawahan. Yang kedua itu memberikan semangat dan motivasi agar memberikan prospek dorongan kepada bawahan. Selanjutnya itu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, atau jangan terlalu mengambil keputusan atau menghakimi bawahan. Dan selanjutnya itu jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi itu ada 2, yaitu yang pertama organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama itu organisasi formal. Organisasi formal biasanya memiliki struktur yang disusun amat baik, teratur, dan rapi. Bahkan kewajiban serta hak dari para anggotanya sudah diketahui secara pasti. Bahkan tak jarang dalam bentuk tulisan. Contohnya yaitu organisasi ini sudah dalam pemerintahan suatu negara. Organisasi ini yaitu mengembangkan bisnis atau usahanya sendiri. Yang kedua yaitu organisasi informal.
organisasi informal ini berbeda dengan organisasi formal. Karena organisasi kadang tidak memiliki tujuan atau visi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan kadang tidak begitu diperhatikan sehingga sifatnya itu lebih fleksibel. Sehingga itu berbeda dengan organisasi formal. Contohnya itu adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Baiklah, yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu teori sifat kepemimpinan dari literatur asing. Ada beberapa penulis asing yang membahas tentang sifat pemimpin. Salah satu karya George R. Terry. G.R. Terry atau Bapak Ilmu Manajemen Modern lahir di Amerika Serikat di tahun 1909 dan menutup usia pada tahun 1997. Ia mengemukakan seorang pemimpin sebenarnya meliputi 1. Sifat fisik, yaitu energi dan penuh gairah kerja. Yang kedua yaitu sifat kepribadian, yaitu dewasa dalam memimpin, penuh keyakinan diri, penuh ketenangan dan daya cipta. Yang ketiga yaitu sifat menghadapi tugas, cerdas dengan memiliki iptek, penuh siasat, kemahiran berkomunikasi, penuh daya tanggap, dan selalu memasyarakat. Baiklah, itu hasil materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.